dari sekian jenis-jenisnya sedekah itu, sedekah yang paling tinggi itu adalah sedekah kepada orang alim. Paling tinggi ya, 1 rupiah dibandingkan dengan 90.000 ya, paling tinggi. Tapi bagi orang alim itu tidak boleh Pak, dikit-dikit mengeluarkan apa namanya dalil ini pun sedekah yang paling apik itu sedekah neng wong alim. Nah saya ini termasuk orang alim lah niki kan. Akrimu becik padha mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Fa innahum mongko sedurunge ulama warasatul anbiya'i iku dadi waris-warise para nabi. Faman mongko sapa wong akramahum kang mulyakake sapa man ing ulama. Faman mongko sapa wonge akramahum kang mulyakake sapa man ing ulama, faqad akrama mongko teman-teman mulyakake sapa wong Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Rawahu nyeritakan hadis At-Tabrani yusitan Imam Tabrani. Dawi Sayyidina Ali wal maqalatu al-khamisatu qala Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha al ilmu khairu mirathin. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Niki hadis apa namanya, Athar itu dawuhnya sahabat. Athar itu sejalan dengan dawuhnya Rasulullah. Rasulullah niku dawuh, aku tidak meninggalkan emas, perak, uang, tapi yang aku tinggalkan itu adalah ilmu. Kalau Sayyidina Ali daunnya al ilmu khairu mirathin. Jika Nabi itu tidak meninggalkan harta kekayaan, bahkan kepada keluarganya sendiri beliau itu tidak meninggalkan harta warisan. Sayyidina Ali itu dawuh al ilmu khairu mirathin, sebaik-baik warisan itu adalah ilmu. Sehingga para ulama itu kenapa kok banyak pondok pesantren, pada madrasah, sekolah umum dan sebagainya? Karena itu adalah aset atau warisan yang paling berharga. Kalau kita kepada anak kita, keluarga kita meninggalkan harta itu tidak kekal, bisa jadi rebutan dan sebagainya. Tapi kalau yang kita wariskan itu adalah ilmu, anak kita sekolahkan, anak kita didik, anak kita pondokkan dan sebagainya, maka tidak ada jadi rebutan, itu tidak ada. Justru malah anak itu semakin pendidikannya semakin tinggi, maka semakin anak itu semakin bijak ya. Dulu itu jumlah kitab itu banyak sekali ya, terus akhirnya terjadi perang salib niku, akhirnya puluhan ribu kitab itu dimusnahkan oleh orang non-muslim, dimasukkan, dibuang ke sungai Dajlah. Sampai ada ulama itu yang protes tengah Allah, ya Allah, kok diginikan umat Islam, kok dihina sekali, kok tidak ada tindakan, kok tidak dibalas, kok tidak dihancurkan
orang-orang yang menghilangkan kitab-kitab Islam itu. Kebanyakan kitab-kitab yang disisakan itu adalah kitab-kitab yang kaitannya dengan ibadah. Itu pun tidak semuanya. Fikih, tasawuf. Yang sebagian besar nih, terutama yang bagian teknologi, itu semua itu disalin, dirubah dialih bahasa ke bahasa mereka. Setelah itu terus kitab itu dihancurkan, ditenggelamkan di sungai Dajlah. Ya. Maka sebenarnya penemu-penemu ilmu itu kebanyakan itu adalah dari ulama-ulama, dari tokoh-tokoh Islam, ya, yang menemukan aljabar, metode teori aljabar. Itu adalah Sayyidina Umar Al-Jabbar. Aljabar itu kan bahasa Arab, ya, sejenis matematika. Itu banyak lagi. Akhirnya sekarang berbalik. Akhirnya umat Islam itu berguru kepada orang non muslim. Padahal dulu itu yang punya teori sampai ke komputer Microsoft, ya, Microsoft, Facebook dan sebagainya itu dari ulama Islam, ya. Dan jadi mari kita wariskan ke anak cucu kita, ke generasi kita, itu kita wariskan ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala akrimul ulama, akrimu al ulama. Ulama itu plural jamak daripada alim. Jadi kalau satu itu alim, kalau banyak itu ulama. Nahdlatul ulama, kebangkitan orang-orang alim. Cuman ya balik lagi, bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu ketika menjadi bahasa Indonesia itu berubah. Jadi kalau kita ketemu dengan kiai, ustadz, habib, itu rata-rata orang Indonesia itu bilangnya itu dia itu ulama, ya. Dia itu ulama hebat. Ulama itu aslinya itu orang banyak. Kalau saya itu alim, tapi sudah sudah bergeser, maknanya sudah bergeser. Jadi nggak apa-apa karena sudah bergeser. Banyak sekali istilah-istilah di dalam kitab, di dalam Al-Quran itu yang menjadi bahasa keseharian Indonesia. Akrimu ulama, muliakan. Kalau ada orang enten yang alim niku muliakan. Nggak usah ulama, Pak. Nggak usah ulama. Dahulunya Rasulullah itu setiap orang yang ditokohkan, setiap orang yang terpandang itu harus dimuliakan. Sampai kepada orang non muslim itu, kalau memang dia itu tokoh, itu harus dimuliakan, ya. Ngajeni kudu mulyane orang yang punya nama besar. Rasulullah itu ketika seorang raja itu menghadap ketemu dengan Rasulullah, itu Rasulullah itu langsung bangkit, langsung berdiri, surbannya langsung dilepas, langsung digelarkan, ya. Digelarkan agar supaya dipakai lewat, dipakai duduk oleh raja nih. Itu non muslim, ya, Pak. Non muslim. Itu tuntunan daripada Rasulullah, ya. Jadi kalau ada tokoh siapapun, ada orang terpandang, kita wajib untuk memuliakan.
apalagi kalau tokohnya itu adalah orang alim, orang yang ahli dalam hukum agama. Orang non muslim saja niku itu harus dimuliakan. Makanya akrimu al ulama, muliakan ulama. Kenapa? Fa innahum warasatul anbiya, karena beliau-beliau itu adalah pewaris para nabi ya. Bahkan di hadis yang lainnya itu bahwa ulama'i ka'ambiya'i bani Israel, ulamaku kelasnya, levelnya itu seperti nabinya Bani Israel. Saking alimnya, saking hebatnya ulama-ulamanya Rasulullah, ulama-ulama Islam itu. Jadi ulama-ulama itu kelasnya itu sekelas nabinya Bani Israel. Makanya kudu dimuliakan. Yang kedua, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Tapi balik malik ada dalil-dalil, ada dawuh-dawuh itu yang menyampaikan itu harusnya itu orang lain ya. Harusnya orang lain, bukan. Jadi ngeten. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib atau siapapun orang alim itu, sampean harus memuliakan saya. Atau saya ini ulama, dawuhnya Rasulullah, sampean harus memuliakan ulama ya. Atau bahasa yang lainnya yang indikasinya itu tujuannya itu agar memuliakan dia, itu bukan asal, tidak boleh ya. Satu misal ngeten iki, terus kalau ini sering gembar-gembor itu akrimul ulama ya, muliakan ulama. Itu kalau indikasinya itu tujuannya itu agar supaya memuliakan saya, itu bukan asal ya. Kenapa? Karena itu memanfaatkan. Memang betul, dalilnya itu betul itu sudah ya, tidak salah. Tapi ada indikasi bahwa itu untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh ya. Harus dijaga, harus menjaga. Orang alim itu harus menjaga seperti itu ya. Contoh sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah kepada keluarga. Sedekah kepada keluarga itu pahalanya sekian. Sedekah kepada fakir miskin pahalanya sekian. Sedekah kepada untuk perang untuk perang fisabilillah pahalanya sekian. Dari sekian jenis-jenisnya sedekah itu, sedekah yang paling tinggi itu adalah sedekah kepada orang alim. Paling tinggi ya, 1 rupiah dibandingkan dengan 90.000 ya, paling tinggi. Tapi bagi orang alim itu tidak boleh Pak, dikit-dikit mengeluarkan dalil ini pun. Sedekah sing paling apik itu sedekah neng wong alim. Nah saya ini termasuk orang alim. Nah niki kan ini pun sedekah sing paling apik itu sedekah neng wong alim. Nah saya ini termasuk orang alim. Nah niki kan ya. Yang dalil-dalil apapun niku lek kira-kira niku untuk kepentingan pribadi itu harus dihindari nggih. Niku jenenge napa niku wirai. Muliakan kalau ada orang alim itu, dawuhnya Rasulullah, muliakan karena beliau itu adalah pewaris para nabi. Faman akramakum faqad akramallaha wa rasulah. Nanti yang mau memuliakan orang alim, maka orang itu hakikatnya itu adalah memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah ya. Kalau secara umum Pak, secara umum itu makanya pujian itu ada 4 macam ya.
memuji Allah, memuji kepada zatnya dirinya sendiri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah memuji kepada zatnya sendiri. Allah memuji kepada hambanya. Saking bagusnya seorang hamba ini sampai dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hei Muhammad, kamu itu adalah orang yang paling mulia karena memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi kanjeng Nabi itu dipuji, dilem sama Allah. Ya. Ada yang ketiga itu makhluk memuji kepada makhluk. Ya. Jadi kalau ada teman, ada saudara, ada siapapun yang memang dia itu punya kebaikan, itu harus disampaikan, harus dipuji, kudu dilem. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyenangkan hatinya orang lain, dalam rangka memuji makhluknya Allah. Memuji makhluknya Allah itu sama halnya secara tidak langsung itu memuji kepada Allah. Ya. Makhluk kepada makhluk. Jadi ketika kita itu memuji, ngelem manusia, itu secara tidak langsung itu ngelem kepada Allah. Kebalikannya, kalau kita itu menghujat, menjelek-jelekkan, menghina manusia, makhluk, ya, maka secara tidak langsung itu menghina yang menciptakan makhluk. Siapa? Allah. Makanya betul asal, tidak boleh menghina makhluk, itu tidak boleh. Kenapa? Secara tidak langsung itu menghujat, menghina, menjelek-jelekkan yang menciptakan. Ya. Satu misal, napa niku meja ngeten ya. Satu misal, gawe meja kak pentos wis, maku pakunes bengkang-bengkong wis gak siku dan sebagainya dan sebagainya. Cacat habis-habisan, padahal yang bikin itu ada di situ. Coba, apa tidak tersinggung? Ya. Nah, menghina ciptaan itu sama dengan menghina yang menciptakan. Memuji yang ciptaan itu sama dengan memuji yang menciptakan. Ada pujian makhluk kepada Allah. Ya, kita mengucapkan subhanallah dan sebagainya, itu adalah makhluk memuji kepada Allah. Jadi kalau kita itu memuliakan ulama itu secara umum saja, ya, kelas umum saja, itu berarti kita itu memuji Allah. Hati-hati Pak, sering kami sampaikan, kalau ada ulama, ada orang alim salah sekalipun, jelas-jelas salah, menurut fikih, menurut Al-Quran, hadis, itu jelas salah, tidak ada celah sama sekali untuk benar. Lho ngoten mawon itu mboten asal dihujat. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang alim salah, wis jelas-jelas salah. Ya. Jangan dihujat. Ya. Kenapa? Karena dagingnya orang alim itu berlumuran dengan bisa racun. Ya. Siapa sinten tiyang niku menghujat orang alim, salah lho niku, Pak. Maka orang itu akan kena afat. Ya. Lek cara bahasa gampang terus yang Jawa niku, lek enten tiyang niku menghujat orang alim, bakal kuwalat. Niki jelas salah. Apalagi tidak salah. Atau karena dia itu salah itu menurut pemahaman kita, padahal aslinya dia itu tidak salah. Ya. Kalau dikembalikan ke umum, ya balik lagi, siapapun, sejelek apapun kok kita itu menghujat, ya, sing ngomong niku mboten trimo. Ya. Kalau ada orang itu dihujat, sing nyiptakne niku mboten trimo. Sing nyiptakne sinten? Allah. Ya. Kalau ada orang itu berbuat baik kepada orang A nulung B, mungkin B ini mboten saged bales, tapi sing ngomong, kalau bahasanya tiang Jawa, sing ngomong niku mboten sare. Ya. Yang menciptakan niku pasti akan membalas. Begitu juga lek enten tiyang niku mendolimi A, menyakiti B,
Mungkin ben iku mboten balas, tapi sing ngomong, sing nyiptakne niku mboten trima. Bahayanya niku lek sampai Allah niku turun tangan, niku bahayanya. Ya, makanya jangan mendolimi siapapun. Ya. Jadi teng napa niku zaman akhir niku Masya Allah niki kaitannya winane ini mulai rada reda kaitannya masalah nasab dan sebagainya. Masya Allah saling menghujat, saling menjatuhkan ya. Makanya kita itu semakin tahu, semakin sering buka Facebook, media sosial dan sebagainya niku kita tahu macam-macamnya hujatan, macam-macamnya caci maki dan sebagainya nih. Bagi kita mboten usah melok-melok ya, nek pengen selamat mboten usah komentar, mboten usah melok-melok. Masalah nasab selesai, saat itu sih gue geger masalah ijazah. Hampir tiap hari niku geger masalah ijazah. Padahal Pak ya, salah sekalipun ya, salah sekalipun, jelas-jelas salah. Tuntunan Al-Quran, tuntunan kitab-kitab hadis dan sebagainya niku membuka aibnya sesama muslim itu hukumnya haram. Membuka aibnya, kekurangannya orang Islam itu hukumnya haram. Kalau sampai dibuka terus yang dibuka itu malu, enten tiangnya itu maling, satu misal jelas-jelas maling, terus disampaikan, dibuka di depan umum, si fulan itu loh, dia itu maling, bajingan, bla 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 bla, jelas-jelas maling, itu loh, tidak boleh, itu hukumnya haram. Apalagi tidak melakukan terus dituduh ya. Wallahu alam ya. Sinten tiyang nanem bakale panen wis ngoten tok. Makanya bagi kita ndak usah ikut-ikutan, mboten usah komentar. Kita tuh ndak tahu. Terus urusannya kita dengan kita itu apa? Masalah ijazah itu urusannya apa dengan kita lah ya. Oh dia itu kan menipu rakyat ya, kalau memang dia itu menipu ya bakalnya itu akan diadili sama Allah, ngaten mawon. Jadi enten yang alim salah sekalipun mboten usah ngelokne, mboten usah maitu, mboten usah menghujat pun. Wal adabu kalau di kelas-kelas syariat itu biasanya terjebak di masalah haram, halal, ya, wajib, sunnah, makruh dan sebagainya. Saniki mboten usah napa niku mboten usah bahas masalah hukum. Mboten usah bahas masalah hukum. Kita kembalikan ke hati kita. Ada orang itu memberi untuk mengucapkan terima kasih. Sunnah itu kalau dikerjakan itu baik, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu kalau kita patokannya itu hukum. Sekarang bagaimana? Ada orang itu ditolong terus mboten mengucapkan terima kasih. Kira-kira bagaimana? Nah, contoh lagi, contoh. Ketika kita itu apapun sudah makan, sudah dibayar, sudah selesai, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Raja kok. Makanya jenengan niku lek pengen dadi raja niku carane gampang. Blonjo terus niku jenengan dadi raja niku. Bukan yang napa saniki golongane rojali niku. Ngertos jenengan. Sani ngetren bahasa rojali, ngerti rojali? Nawar-nawar meta kontok apa namanya, boten beli. Ada ya
apa namanya, ada yang golongannya cek harga, ngecek tok. Japri. Tapi ngoten niku lek kalau diniati niat memancing, kadang-kadang kita itu kan nggak tahu ya, niatnya orang itu kan nggak tahu ya. Niatnya orang itu kita nggak tahu. Kalau niatnya itu baik ya baik lah Pak. Jadi ada 3-4 orang datang ke toko, tujuannya apa? Biar kelihatan ramai, biar kelihatan kalau itu adalah laris. Akhirnya untuk mengundang pembeli yang lain. Kalau niatnya seperti itu ya baik juga. Pedagang nih Pak, pedagang niku apa namanya, ketika ada pembeli niku senangnya luar biasa loh. Ketika ada orang yang beli itu luar biasa senangnya. Sampai nanti ketika saking sepine nih Bung, ada orang yang datang percuma tanya tok niku ya seneng. Ya. Ya, daripada dari pagi sampai siang sampai sore terus bengong tok, ndak ngapa-ngapain, ini stres ya. Tapi lek takon-takon tok ya stres juga ya. Ya tergantung niatnya orang itu seperti apa. Ya. Nah, betapa mulianya ini ketika kita itu beli, setelah kita bayar terus mengucapkan matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, terima kasih. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang jualan itu, kita tidak bisa makan. Tidak bisa makan, meskipun kita itu punya uang. Ya. Jangan mentang-mentang kita itu punya uang terus bisa kita membeli segala-galanya, mendapatkan segala-galanya. Fakta. Ya. Makanya kita itu jangan terlalu, meskipun mahal, sing penting bisa beli. Ngoten mawon. Ya. Dunia ini sampai hari ini tuh Pak, kacau balau. Ya. Perang belum selesai, kena tarifnya Presiden Donald Trump. Ya. Tidak stabil. Akhirnya apa? Ketoke nopo niku ruame tapi asline niku anjep. Ya. Ekonomi itu anjep. Mahal, segala mahal. Betul napa-napa, segala mahal itu tidak apa-apa, yang penting bisa beli. Daripada murah tapi tidak bisa beli, ayo. Murah tidak bisa beli. Fakta, beberapa hari yang lalu tiang sak Denpasar bingung golek gas LPG, ayo lihat. Tidak mahal, paling 20.000, mentok-mentok 25, tapi tidak ada. Siapa yang tidak bisa beli 25.000? Mahal, tapi tidak bisa.